Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para yang kami hormati, ustadzuna wa waliduna Al-Ustaz Khalid Syamhudi hafidhahullah ta'ala, para ikhwah, para asatidzah, tamu undangan, para alumni pesantren Al-Ukhwah Sukoharjo, dan para ustadz dewan pengajar di pesantren Islam Darul Rasyid yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan taufik yang Allah berikan kepada kita. Kita berkumpul pada siang hari ini dalam sebuah majelis yang mubarak insyaallah taala, majelis ilmu, majelis nasihat yang biidznillah ta'ala akan kita dengarkan bersama dari guru kita dan orang tua kita, Al-Ustaz Khalid Syamhudi hafizahullah ta'ala. Dan kami haturkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Ustazuna Khalid Syamhudi hafizahullah dan para ikhwah sekalian di pesantren Islam Darul Rasyid. Ikhwani fillah, kegiatan ini adalah kegiatan yang pertama kita adakan, temu alumni pada pesantren Al-Ukhwah Sukoharjo yang berada di Lampung. Mudah-mudahan acara kita seperti ini bisa berlanjut di waktu-waktu yang akan datang. Dan kami dari tuan rumah panitia menyampaikan terima kasih atas kehadiran antum semua. Jazakumullahu khairan katsiran, terutama kepada guru kita Ustaz Khalid yang menyempatkan waktu beliau untuk hadir di tengah-tengah kita. Dan kami sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan mungkin yang ada dalam penyambutan, konsumsi dan yang lain. Semoga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum sekalian. Ikhwani fillah, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan taujihat dan nasihat dari guru kita yang mulia. Dan ini adalah sebuah kebiasaan para ulama salaf untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan kalimat dari para ulama yang datang kepada mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan kepada majelis kita siang hari ini, dan apa yang kita akan dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jazallahu syekhana khairul jazaa ala ma qaddam. Fanqul subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ma ba'du. Ikhwat fillah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dakwah sebagai jalannya para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan menjadikan dakwah sebagai kunci perbaikan umat dan masyarakat.
Tidak ada perbaikan pada umat manusia tanpa dakwah, tanpa pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sarananya. Ikhwati fillah, sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan. Saya berjumpa antum semua di sebuah tempat di Dar Ar-Rasyid di Rambang Utara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomahan untuk berjalan di atas jalan kebenaran, jalan perbaikan masyarakat, jalan untuk kita mudah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, tidak disangkal semua bahwasanya dahulu sejarah sudah menulis dengan sangat jelas dan tidak mungkin dirubah oleh umat manapun juga, bahwa pernah bangsa Arab ada pada keadaan jahiliyah. Bukan berarti tidak ada kebaikan padanya, bukan berarti semuanya itu jelek, namun mereka jahil. Apa jahil itu? Ada dua kemungkinan, belum mengetahui atau mengikuti hawa nafsu tanpa ilmu. Dua itu namanya jahil. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala ketika membahas tentang ibadur rahman dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, panggilan yang sangat hebat karena Allah menisbatkan hamba-hamba itu kepada sebuah nama yang kata ulama a'zam asma ba'da lafzul jalalah, nama yang paling agung setelah kata ataupun lafaz Allah, jalalah. Menunjukkan ada isyar, ada sebuah motivasi yang kuat untuk kita menjadi hamba ibadur rahman yang punya sifat disebutkan Allah dalam Al-Furqan sampai ayat yang terakhir dari surat Al-Furqan, yang mereka berjalan di muka bumi ini dengan hauna, dengan tawadhu, rendah hati, tidak sombong, hauna. Dan jika khatabahumul jahil, orang jahil, khatabahum bisa bermakna ngomongin antum, dan biasanya orang jahil kalau ngomong apa? Nggak mungkin. Maka orang bobot omongan itu sesuai dengan isi kepala kita. Orang yang ngomongnya itu ngawur, berantakan, bahasanya kasar, maka dipastikan akalnya kasar. Maka di Jawa ada istilah priai, orang hebat, yang lainnya apa? Orang apa? Tidak hebat ya. Masyarakat biasa itu ngomong pakai bahasa apa? Ngoko. Orang yang priayi apa bahasanya? Kromo. Ada kromo biasa, ada kromo apa? Inggil. Maka orang yang ngomong dalam bahasa kromo ini lebih dihargai ketimbang apa? Yang pakai bahasa ngoko. Menunjukkan bahwasanya apa yang keluar dari lisan kita itu dipandang oleh orang, cara ngomongnya, kemudian juga yang diomonginnya. Maka bila ada misalnya seorang ulama besar membahas permasalahan
Yang anak kecil itu bisa jawab. Apa kata orang? Bukan ulama. Bukan apa? Ulama. Ini mah gak buku ulama. Ini mah anak kecil bisa menyelesaikan. Tapi ulama itu akan jadi ulama bila membahas permasalahan yang besar, ya, yang besar, permasalahan negara, umat, ya, permasalahan daerah yang tertumpahkan, maka dia dipandang sebagai orang yang hebat. Sama juga misalnya orang itu pintar, profesor, kok ngajari persamaan SD, apa kata orang? Ini gak pintar profesor. Maka berarti alhamdulillah bahwa ternyata orang memandang sikap kita, memandang ucapan kita itu lebih, dan melihat ini ada isinya atau ini tong kosong nyaring bunyinya. Besi yang dipukul dengan suara ting 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 dengan yang tong tong mana lebih bagus? Yang mana? Yang ting ting kan? Kenapa? Karena padat. Kenapa? Padat. Sedangkan yang tong tong apa? Kosong. Demikian Allah katakan wa qul linnasi husna. Ngomonglah sama orang dengan husna. Teman husna itu adalah balagha minal husni ghayatan. Artinya dengan bahasa yang paling bagus. Bukan dikatakan dengan qaul hasan, bukan husna. Makanya dalam mengatakan bahwa asmaul husna, bukan asmaul hasanah. Artinya kita diminta oleh Allah untuk bicara bagus. Maka kata Allah Taala, "Man ahsana qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan." Menunjukkan bahwa dai itu adalah orang yang ahsanul qaul. Berarti ia adalah orang yang harus bisa wa qul linnasi husna. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW itu orang yang paling baik perkataannya. Kenapa? Karena dia adalah sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebaik-baiknya guru atas muridnya, sehingga Muawiyah bin Hakam memuji mengatakan ma'raitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan min. Tidak aku lihat seorang mu'allim, guru sebelum beliau dan setelahnya yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Dan itulah benar. Demikianlah peraturan Nabi itu mu'alim, seorang apa? Guru, dan dia terbaik dalam pengajarannya. Namun kita tidak pernah berpikir untuk menggali bagaimana cara pengajaran Nabi, betul? Pengajaran Nabi. Bagaimana Nabi menggunakan media pembelajaran, menggunakan apa? Anak bukafiyatin ini. Kadang gambar kotak, kadang gambar apa? Terus sering apa? Ada sekali. Kan bahwa Nabi juga punya metode pembelajaran. Bahkan tidak ada, saya yakini, dengan saya yakinnya, satu cara pembelajaran yang ada di dunia bermanfaat kecuali bahwa Nabi pernah mencontohkannya atau memberikan isyarat dalam hal ini.
Ini yang perlu kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sebagai juru dakwah harus mampu terus menggali ini semua, karena Nabi adalah mu'alimun, ya, mu'alim yang paling baik sedunia. Ada tanya sama Ustaz, gimana tentang pembelajaran berbasis proyek? Apakah yang pernah? Nabi pernah mengutus Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Suryaniyah. Dia ditugaskan langsung. Nabi tahu orang ini punya kemampuan hebat dalam bahasa, maka dia utus Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Suryaniyah dalam waktu setengah bulan. Dalam waktu 17 hari beliau menguasai bahasa Suryaniyah. Itu proyek, ya. Artinya ada di sana hal itu. Alhamdulillah, mari kita semua harus belajar dakwah itu butuh kita semua. Namun kita lebih butuh kepada dakwah tersebut. Tepatkan antumlah yang lebih butuh kepada dakwah ketimbang dakwah kepada antum. Sama juga orang kaya dan miskin. Orang kaya itu menempatkan posisinya sebagai orang yang lebih butuh pada orang miskin ketimbang miskin orang kaya, maka dia akan bisa menghormati orang miskin tersebut. Lihat antum sekarang, orang miskin butuh orang kaya apa? Hanya uang aja, hanya uang saja. Tapi orang kaya tanpa orang miskin jadi apa? Sengsara. Mau nyopir sendiri, capek gak? Capek ya? Enak itu disupiri, ya gak? Tinggal duduk tidur sampai di alamat. Kalau nggak ada orang miskin, siapa yang bersihkan rumahnya? Dia ngepel, menyapu, nggak bisa. Ya. Yang melihara. Yang kedua, tidak mungkin kaya tanpa orang miskin. Namun bisa saja miskin tanpa orang kaya. Masih bisa. Nah, kalau orang kaya merasakan bahwa ia itu butuh sama orang miskin, maka zakatnya akan mudah ya keluarkan, karena dengan zakat ia bisa membuat orang miskin, orang fakir menghormati dirinya. Maka juga antum, ketika antum merasakan antum adalah lebih butuh pada dakwah dibanding dakwah kepada antum, maka antum siap dengan semua yang ada untuk masuk dakwahnya antum tersebut. Jika antum merasa dakwah bukan dengan saya, maka saya akan mengatakan apa yang dakwah akan berikan kepada saya, apa sih benefit yang saya dapatkan kalau saya dakwah. Maka muncul orang yang ingin berdakwah mengatakan, apa Ustaz, berapa gajinya, berapa fasilitas yang diberikan, apa yang akan diberikan kalau saya begini, saya begitu. Semua dihitung seakan-akan bahwasanya dakwah membutuhkan apa? Kita. Namun kalau sebaliknya kita butuh dakwah lebih daripada dakwah kepada kita, kita akan merasa bahwa kita harus memberikan yang terbaik pada dakwah dan tidak ditanya apa yang akan dakwah berikan kepada kita. Maka ada bahasa Ahmad Dahlan, ya, hidup di Muhammadiyah dan janganlah hidup dari Muhammadiyah. Artinya antum lebih butuh pada Muhammadiyah dibanding apa? Muhammadiyah kepada ini penting ya. Ketika antum mau berdakwah, antum harus yakin bahwa antum itu sebetulnya yang butuh bukan dakwah yang butuh sama antum. Walaupun kita yakin juga bahwa dakwah butuh apa? Butuh orang.
Dakwah butuh orang. Tidak bisa dakwah tanpa orang yang berdakwah. Kalau dakwah diserahkan kepada semua orang, akan apa? Akan hancur. Akan apa? Hancur. Maka butuh orang yang takhasus, spesialis di dalam hal ini. Waktunya untuk berdakwah, waktunya untuk mengembangkan pendidikan, waktunya untuk itu butuh orang yang memang hidupnya itu dari semua. Dan itu sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Makanya Allah berikan banyak keutamaan orang yang berdakwah, keutamaan mendidik, yang kalau antum lihat semuanya ini, maka tampaknya dunia dengan semua gemerlapnya itu kecil dibanding apa? Dengan keutamaan dakwah dan pendidikan yang ada. Maka saya tuh kadang heran melihat teman-teman notabene-nya salafi kok meributkan apa yang diberikan kepada dirinya. Tidak berpikir apa yang ia berikan untuk dakwah yang mulia ini. Oleh karena itu butuh bekal dai. Betul kan? Bekal dai itu supaya ia mengerti bahwa sebetulnya dakwah itu butuh kepada kita, namun kita lebih butuh kepada dakwah tersebut. Kalau kita melihat dalam kitabnya Zadul Da'iyahnya Ibnu Utsaimin rahimahullah taala yang merupakan ceramah beliau kepada masyarakat ketika itu, ya, yang dibukukan dalam buku, didapatkan dia bicara tentang takwa. Saya sepakat bahwa dakwah itu sebetulnya dai itu butuh cuma dua sebetulnya dalam dakwah ini. Pertama ikhlas, yang kedua takwa. Dua itu aja. Selebihnya itu cuma apa? Penjelasan tentang kalau hakikat ikhlas dan takwa atau konsekuensi ikhlas dan takwa. Dua ini yang jadi inti bekal dai. Walaupun kalau kita pada Al-Quran sebagaimana disampaikan dalam kitab itu, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata beliau, berbekallah kalian. Kita berkata sebaiknya takwa adalah sebagai berkata takwa. Mengutip dari apa? Al-Quran, dari Al-Quran. Maka sebetulnya bekal itu adalah takwa. Saya katakan iya, satu bekal dai kalau kita pers ya cuma takwa aja. Sebab ikhlas itu minat takwa. Tapi dewasa ini saya lihat ikhlas harus ditampilkan. Karena saya melihat bahwa gagalnya dakwah kita semua itu kembali kepada kata ikhlas. Semakin sempurna ikhlasnya, semakin berkah dakwah. Atau lihat sejarah yang ada itu, kita ambil contoh beberapa ulama aja sebagai contoh saja. Kata orang kalau nggak ada contoh juga terpahami dengan baik. Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama pembaharu di negeri Najd di Saudi Arabia. Kita lihat sejarahnya. Ternyata beliau ini itu membiayai kehidupan murid-muridnya. Sehingga setiap tahun mendapatkan zakat dari Muhammad bin Saud itu habis untuk bayar hutang.
bukan hutang untuk kebutuhan pribadi beliau, tapi hutang untuk kebutuhan para talabah ilmi yang ngaji dengan beliau ketika itu. Maka apa hasilnya? Para muridnya di mana-mana membawakan ilmunya tersebut sampai berdiri KSA, Kerajaan Saudi Arabia, yang itu telah 3 kali berdiri. Pertama pada Mabay Suud, bagaimana? Turun, akhirnya hancur. Kerabatnya beliau itu Ali Saud sama Al Syekh itu dibawa ke Mesir oleh Muhammad Ibrahim Basha. Kemudian ada yang pulang, namanya Turki Nabi kalau tidak salah. Itu pulang ke Najd, akhirnya mendirikan Kerajaan Saudi yang kedua. Sampai pada Abdurrahman bin Faisal, Kerajaan Saudi hancur lagi. Serangan dari negeri Asa dan yang lain-lainnya. Kemudian dibangun lagi oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman ibni Faisal Al Saud, bapaknya Raja Salman. Cara dia itu 3 kali jatuh, bangun, jatuh, dan bangkit terus. Berkah dakwah seorang ulama. Yang kedua, contohnya Syekh bin Baz rahimahullah taala, seorang ulama terkenal. Ketika beliau sebagai rektor, itu ada rencana Jamiah Islamiyah untuk memulangkan para istri mahasiswa di UIM. Waktu itu yang menjadi wakil Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Dan ternyata kenapa saudara ada krisis, Jamiah tidak sanggup memberikan bantuan hidup untuk mereka. Asrama, rumah ya, asrama ya, rumah paling enggak rumahnya 2 kamar, tidur sama dapur dan ruang tengah, paling 2 kamar, jumlahnya banyak. Kemudian saya bebas setelah rapat nemui Syekh Ismail Abad, berapa bukunya? Jutaan dirham. Apa kata beliau? Saya tahu semuanya. Jangan pulangkan mereka, saya tahu semuanya. Bagaimana ikhlasnya beliau? Kemudian yang ketiga ada namanya Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi, yang juga membiayai para muridnya. Orang kaya, kata sahabat kota dan yang lainnya, dia punya tanah yang luas, pertanian yang luas. Hasil pertanian itu digunakan untuk membiayai orang yang ngaji di sana. Maksudnya asli bahwasanya mereka merasa mereka butuh kepada dakwah dan dakwah untuk mereka. Mereka merasa mereka lebih butuh pada dakwah ketimbang dakwah kepada dia. Dan lihat bagaimana ikhlasnya mereka, siap untuk miskin, untuk kepada orang lain. Sampai makan murid-muridnya, sampai pintar murid-muridnya. Dan dia ngapain? Membiayai mereka. Menunjukkan bahwa ia merasa bahwa ia lebih butuh kepada murid ketimbang apa? Yang lain-lain. Bagi beliau, murid sekali dikorbankan hartanya untuk membina murid-muridnya. Apa hasilnya? Subhanallah. Yatahawufi, tidak gerak tangan beliau. Syiah itu ada nggak ada? Di mana? Sekitar beliau. Tapi tidak ada yang bisa mengangkat kepala di hadapan beliau.
Dan beliau menyerang Syiah itu bukan sembarangan, ceramah-ceramahnya menghantam Syiah. Ini juga jangan fitnah. Bagaimana tiga sosok ulama ini adalah contoh, ya, berbagai Ibnu Utsaimin dan yang lain-lainnya banyak ya, Syekh Al-Albani, sebagai perhatian dulu. Jadi kita nggak ngomong banyak. Tiga ini adalah yang antum sudah kenal, ya, bagaimana mereka merasa patuh kepada dakwah tersebut. Betul kata Syekh Utsaimin bahwa butuh takwa. Yang takwa adalah mengamalkan semua perintah Allah dan jauhi semua larangannya. Kalau antum takwa, maka antum harus apa? Ikhlas. Ya. Harus apa? Mengamalkan perintah Allah, jauhi larangannya. Maka semua dengan takwa selesai. Takwa minta antum untuk berilmu. Takwa apa? Minta antum untuk berilmu, karena nggak mungkin antum tanpa ilmu. Takwa untuk antum sabar. Kenapa? Karena takwa itu butuh kesabaran. Takwa juga untuk antum untuk hilm, untuk menahan diri. Bila tidak perlu bersikap, jangan bersikap. Ini namanya hilm. Dan ini banyak hilang dari para kita dewasa ini. Ya. Sehingga kadang tergesa-gesa. Akhirnya komentarnya itu jadi kontraproduktif. Kemudian semuanya butuh lemah lembut, dan yang itu semua kandungan daripada takwa atau penerapan takwa. Maka ajib ketika beliau ceramah ini dia buka dengan apa? Dengan takwa. Atau dibuka kalau tu punya PDF-nya, ya, kita lihat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sungguh tema ceramah saya kali ini adalah zad da'iyah ila Allah azza wa jalla wa zad li kulli muslim wa ma bayyanahu Allah azza wa jalla fi qawlihi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Fazadu kulli muslimin yattaqullahi azza wa jalla allati karraha Allah ta'ala dzikraha fil Qur'ani amran wa thana'an 'ala man qama biha wa bayanan li thawabihi wa ghairi dzalika min asalibil kalam. Sehingga beliau bahwa zat muslim itu adalah takwa yang Allah ulang-ulang penyebutannya dalam Al-Quran. Pertama sebagai perintah, yang kedua sebagai pujian pada orang yang mengerjakannya, yang ketiga untuk menjelaskan pahalanya, dan yang lainnya dari asalib al-kalam. Kata wasabu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimin al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ونعم أجر العاملين. Dan bagaimana disampaikan ini menunjukkan bahwasanya bekal setiap muslim adalah takwa. Demikian juga bekal semua adalah takwa ini. Dan takwa luas, ya, luas sekali ya. Kalau tidak jangan beliau baru bertakwa mahya takwa. Al-jawab ma uthira an Talqin ibn Habib rahimahullah ta'ala haitsu qala taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah
tarju thawab Allah. Sehingga fajama fi hadhihi ibarat bainal ilmi wal amali wa ihtisab thawab wal khawfi min al-iqab fa hadhihi hiya taqwa. Ibarat ini pendek ini sudah mengumpulkan antara ilmu, amal, mencari pahala dan takut dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau adalah yang harus dimiliki oleh setiap da'i ilallahi subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya beliau rincikan hal-hal yang menyangkut ini semua. Tapi intinya dari takwa ini, ikhwatifillah, kalau kita bicara takwa, maka tidak lepas daripada surat apa? At-Tolak. Surat apa? Tolak. Sebuah surat tentang apa? Perceraian. Ikhwatifillah, perceraian itu perkara yang subhanallah mengkhawatirkan bagi sang suami. Kalau ingin cerai istrinya yang tidak baik, dia takut apa? Anaknya gak ada yang ngurus. Takut gagal anaknya apa? Jajannya yang istri yang talak pun demikian juga, takut tidak punya apa? Nafkah yang cukup untuk ia bila tidak punya suami. Menunjukkan bahwa pada ayat ini ada kekhawatiran masa depan dan kekhawatiran rezeki yang ada. Dan Allah berikan tentang takwa di mana? Di surat ini lebih daripada surat lain. Menyampaikan bagaimana akibat baik takwa. Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dai butuh ini karena dia adalah role model. Role apa? Model apa sensanya? Contoh teladan. Yang kedua, dia adalah rujukan. Zaman dulu kan zaman dulu itu orang kalau ada masalah kemana-mana ke Pak Lurah sama Pak Guru. Dulu tanya mbah-mbah antum lah, ya Pak, kalau ada masalah kemana lari ya? Karena ke Pak Lurah atau Pak Guru. Artinya masyarakat itu ketika ia punya masalah kemana larinya? Ke orang yang punya ilmu agama. Makanya saya lupa siapa yang ngomongnya. Machiavelli apa siapa saya lupa namanya, mengatakan Rijaluddin, orang-orang agama itu ketika masyarakat dalam kondisi sangat terdesak, ya enggak, maka mereka butuh Rijaluddin, betul kan? Tokoh agama. Benar, ketika orang Eropa dulu mau membalas perang salib, maka untuk memotivasi para tentara yang bergabung butuh apa? Butuh patrik atau pendeta atau uskup. Untuk apa? Motivasi mereka. Namun setelah merdeka, siapa yang ambil kenikmatannya? Orang lain. Orang lain. Dan sejarah bicara. Apabila sejarah itu saja, siapa yang pertama kali menjadi rujukan masyarakat untuk berjihad? Ulama. Sejak dulu. Namun setelah menang, siapa yang menguasai? Ulama. Ini kata mereka. Artinya, guru itu yang menjadi rujukan masyarakat. Zaman dulu, sayangnya dengan globalisasi yang ada ini, guru banyak dihabisi. Apanya? Marwahnya,
dan juga keagungannya dihabisi akibat ulah guru yang gak pantas jadi guru. Akhirnya dipakailah orang-orang asing, para orang asing itu untuk menghancurkan masyarakat. Akhirnya masyarakat tidak percaya dengan ulama lagi. Ini terstruktur sampai hari ini. Nah, dai yang takwa akan dapatkan kemudahan dalam semua masalah dia ada solusi. Sehingga para ulama itu bisa memberikan kepada kita solusi atas banyak masalah. Kalau di sejarah biaya itu biasanya diajak untuk minta pendapat para ulama atas kebijakan negara yang ada. Indonesia nggak ada harganya. Ya. Ulama sama ulama sama suaranya. Ya. Ada ulama besar satu orang, satunya masyarakat bodoh, tidak paham dunia, tidak paham akhirat. Bila dalam pemilihan presiden ataupun kepala daerah sama nggak ya? Suaranya sama semua. Jadi dai itu butuh takwa. Kenapa? Karena dia akan membutuhkan solusi atas semua permasalahan mat'unya. Kemudian yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari hal-hal yang tak terduga. Dan kita para dai butuh itu. Butuh ini. Contohnya itu buat mahar. Pusing kalau tuh mahar, ya, berpikir di mana dapatkan mahar sebesar ini. Pusing ya? Pusing. Uangnya berapa miliar? M. Nggak pakai J lagi, udah M. Kalau antum mikirnya adalah kemampuan antum, bagaimana dapat uang M? Mudah nggak? Tapi kalau udah kedaki, ada kunjungan tuh. Setuju? Saya bantu. Jadi. Allah mudahkan pengelolaannya sehingga akhirnya antum dia pengelolaannya ada bisa bangun 15 lokal, 20 lokal, 30 lokal. Karena Allah itu subhanallah memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa tanpa ia ketahui sebelumnya akan ada. Mana lebih nikmat? Yang sudah antum tahu, yang antum duga-duga. Contohnya, Khairul Aziz misalnya digaji 5 juta misalnya, tiap bulan 5 juta terus, itu nggak terasa. Tapi kasih bonus 50.000, terasa nggak? Hah? Terasa ya? Padahal 5 juta dengan 50.000 mana banyak? Hah? Nggak ada apa-apanya. Tapi kadang nggak terduga, maka apa? Kalau sudah biasa itu nggak ada nikmat sama sekali. Nah, makanya banyak orang yang tidak bisa mensyukur nikmat gaji yang dimilikinya. Nah, merasakan kurang terus. Kalau ngomong sejahtera. Tanya sama mereka, apa sih kriteria sejahtera itu? Banyak orang yang salah paham. Ada Ustadz Kabir mengatakan itu sekolah murah nggak mungkin bisa mensejahterakan gurunya. Dan kalau guru sejahtera, gimana mau bagus pesantrennya? Maka perlu ada kriteria. Apa itu sejahtera itu? Apakah gaji 10 juta sejahtera? Kalau gaji 2 juta nggak sejahtera? Hah? Makanya Indonesia standar.
Kata pemerintah bahwa itu pada KIF, bantuan sembako. Ya, betul. Bantuan sembako untuk makan tiap hari. Yang kedua kasih apa? KIS, supaya sehat selalu. Yang ketiga apa? Pintar, sekolahnya gratis. Atau lihat sekarang, manusia butuh apa? Butuh makan, minum. Kalau 3 kali makan cukup nggak? Cukup. Walaupun tempe, tahu, kerupuk, ya masih bisa makan. Artinya masih sehat, masih bisa makan. Yang kedua sehat. Kalau antum itu sakit, ada yang obati, cukup nggak? Maka butuh KIS. Ya, artinya yang penting kalau kamu sakit rumah sakit nanti diobatin supaya sehat. Gak sembuh-sembuh, ya bukan salah kami, ujian Allah kan. Ya ketika pintar anaknya sekolah, antum gaji 10 juta, kalau anak antum sekolah butuh 10 juta, mana sisanya? Gak ada. Ya antum gaji 2 juta, anak antum tidak butuh sekolah, tidak butuh biaya, bahkan apa? Ada biaya siswa, besar itu besar. Maka saya lihat dalam sahabat daripada 3 itu cukup makan, sekolah nggak ada halangan, dan apa? Sehat selalu. Selebihnya itu kaya. Maka antum mau kaya atau sejahtera? Mau kaya ya gaji 25 juta, 50 juta. Maka pilihannya gitu. Kalau antum mau kaya jadi guru susah. Jadi apa? Pengusaha. Pilihan sepertinya. Ya, pilihan. Maka kita perlu jelaskan semua ya dalam hal ini. Kemudian wa may Allah bahwa hasbuh. Artinya dai itu wajib banyak tawakal. Karena tawakal itulah yang akan mencukupi kebutuhan dunia akhirat nanti. Ini bagi wa may tawakkal 'ala Allah, ya. Wa may yata'allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang takwa itu akan dimudahkan ya urusan. Subhanallah. Dai butuh ini semuanya. Berapa banyak sekarang lembaga terkena, misalnya antum buat cabang, ternyata yang antum hubungi itu antum lihat baik ternyata masuk dalam daftar hitam Densus 99 misalnya. Kena nggak mahat antum? Tersangkut. Tapi kalau dia takwa, Allah mudahkan, mungkin akhirnya apa? Antum malah diminta ke markasnya untuk presentasi mahat antum. Akhirnya mereka mungkin mengusulkan siap nggak nerima napiter untuk ke mahat antum. Kan napiter? Napi teroris. Ya. Siap nggak ke mahat antum? Waduh, berat. Ya. Dari tertuduh jadi dipercaya. Kenapa? Karena Allah mudahkan apa? Urusannya. Dai butuh semuanya. Menyatakanlah yaj'al lahu furqana dalam surat yang lainnya. Dalam ayat ini ayat yuqdim lahu ajra. Menunjukkan bahwa dai butuh furqan. Kalau antum tidak punya furqan akan mudah terpleset, mudah apa? Tersesat. Butuh furqan. Yang punya yuqdim lahu ajra. Allah akan apa? Lipat gandakan pahala yang antum miliki. Menunjukkan bahwa dai adalah orang yang paling membutuhkan itu semua. Kata Syekh rahimahullah taala dalam ceramah beliau ini menyampaikan kepada kita semua
bahwa dai itu aulan nas ayatahalla bihadzal khuluqi bitaqwallahi fis sirri wal alan. Benar. Terus saya wa inna na'lamu jami'an anna ad-da'iyata ila Allah azza wa jalla aulan nas ayatahalla bihadhihi al-khuluq bitaqwallahi fis sirri wal alan. Dan sungguh ini yang paling utama, bahwa kita adalah orang yang paling butuh takwa. Jadi butuh pada ketakwaan, karena hampir semua keutamaan takwa dibutuhkan oleh kita dalam dakwah. Dalam dakwah. Dan saya ingat dengan nasihat guru saya rahimahullah taala ketika saya mau dakwah ke Indonesia, kata beliau, antum mau dakwah di Indonesia, saya siap nggak miskin, siap nggak fakir? Ya. Itu pertanyaan yang hari ini saya masih nggak pernah lupa. Dan saya pernah antum di kelas salah. Kata dakwah itu memberi, tidak apa? Meminta. Berat loh. Nah, enggak. Antum itu misalnya mau dakwah, kalau antum nggak minta gaji, ya, orang bisa apa? Ngasih Allah kadarnya. Ya enggak? Bahkan mungkin diminta antum sumbangannya kan ke masjid. Kayak gitu. Berat sebetulnya, tapi itulah berdakwah itu memberi. Dan Nabi contohkan, Nabi itu memberi dan tidak pernah minta. Pernah lapar 3 hari pun nggak minta, sahabatnya ngasih makan. Padahal kalau ngomong sahabatku, siapa yang masih roti atau apa pada saya akan langsung aja ngasih banyak ya. Artinya Nabi subhanallah nggak minta sama sekali. La nuridu minhum jazaan wala syukur. Menunjukkan bahwasanya dakwah itu butuh kepada takwa. Dai itu butuh kepada takwa melebihi yang lain-lainnya. Dia nggak pernah minta. Berarti apa? Nunggu siang tadi juga ya. Atau nggak minta kan susah. Ya. Kadang ada, kadang nggak ada. Tapi kalau Allah sudah janjikan takwa akan Allah beri rizki, mungkin antum makan dengan nasi dan garam lebih faidah ketimbang apa? Orang makan dengan 4 sehat 5 sempurna. Karena keberkahan dari makanya antum makan terus. Maka kita harus rubah mindset kita bahwa sebetulnya kita itu butuh takwa. Bukan semata-mata hanya sekedar ingin mencapai akhirat saja, namun dibutuhkan untuk mensukseskan kerjaan kita sebagai seorang dai ini. Sebelum tentunya meraihnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi katakan bahwasanya dakwah ini akan memberikan kepada para dai banyak sekali keutamaan yang ada. Bukan waktu kita sampaikan hal tersebut. Maka beliau mulai merinci kepada kita semua bahwa bekal takwa itu yang dibutuhkan oleh para dai dapat dirinci langsung dengan hal-hal yang tersangkut pada dai itu sendiri. Yang pertama adalah ayyakuna da'iyatu ala ilmin fi ma yad'u ilaihi. Dai itu punya ilmu tentang apa? Materi dakwahnya. Ya. Artinya dai itu harus tahu bagaimana isi dakwahnya. Antum bayangkan ada orang itu dari sini lah, dari Lampung lah, yang lagi viral gara-gara apa? Salah ngomong. Yang biasa salah ngomong itu sekali ngundang ceramah setengah jam 40 juta rupiah.
Siapa yang muda? Tetangga apa mereka? Saya ingat bukan nama tepatnya. Setengah jam 40 juta. Sekarang yang undang nyesel. Setelah apa? Viral di dunia maya. Oh, ngapain tuh saya undang-undang mahal-mahal, hanya gitu aja katanya. Jadi betul-betul harus tahu apa yang akan dia dakwahkan. Nah, apa risikonya ya kan? Risikonya pertama, kalau antum tahu apa yang mendakwahi, antum hati-hati ketika apa? Menyampaikan tadi. Karena adalah Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Katanya ala ilmin sahihin murtakizin ala kitabillahi wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Semuanya harus demikian. Lihat kitabullah, sunnah Rasul. Maka dakwah kita ini dikenal dakwah yang banyak dalilnya. Kalau banyak dalilnya, susah ketawanya. Susah tertawanya. Banyak antum enggak? Kalau antum banyak dalilnya, susah ketawanya. Kenapa? Karena antum mikir, ketika mau mikir apa dalilnya, maka susah untuk ketawa. Bukan berarti apa? Tidak bisa, namun terbatas. Lianna kulla ilmin yatalaqqa min siwahuma fa innahu yajib an yu'rad alaihima awwalan wa ba'da irdihi ba'da aradihi fa imma yakuna muwafiqan aw mukhalifan. Semua ilmu itu yang antum terima, yang diterima dari selain Quran dan Sunnah, maka wajib dipaparkan ke Quran dan Sunnah. Pertama, setelah dicek oleh Quran dan Sunnah, maka apakah ia akan sesuai atau menyelisihi? Sesuai dakwahkan, menyelisihi jangan didakwahkan. Fa in kana muwafiqan qubil wa in kana mukhalifan wajib radduhu ala qailihi kainan mangkan. Radduhu ala qailihi. Wajib ditolak. Ini bahasa halus ya. Radduhu ala qailihi kainan mangkan. Tolak. Wajib ditolak. Siapa saja? Faqad thabata an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala yushak an tanzilu alaikum hijaratun minas sama' aqulu qala Rasulullah wa taqulun qala Abu Bakar. Idza kana hadha fi qawli Bakar Umar alladhi yu'aridu bihi qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama balukum biqauli man dunahuma fil ilmi wa taqwa was suhbati wal khilafah. Kalau sudah Abu Bakar Umar aja ucapannya bila enggak sama dengan Quran Sunnah, menentang Quran Sunnah ditolak, bagaimana yang lainnya? Karena yang lainnya yang di bawah Umar dan Abu Bakar dalam ilmunya, takwanya, sahabat dan khilafahan. Jadi alhamdulillah ilmu Abu Bakar paling sempurna, takwa paling sempurna dan sahabat terbaik dengan saksi Nabi kita Muhammad SAW, dan dia khilafah terbaik. Terbaik. Ya. Indradda qawl idza khalafa kitab Allah wa sunnata rasulih min babi aula. Artinya demikianlah selain Abu Bakar, Umar lebih mungkin ditolaknya. Maka Nabi Allah mengatakan dalam surat Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun amin. Ahmad bin Hanbal
memahami ini. Kata beliau, tadri mal fitnah, al fitnah asyirku la'allahu idza rudda ba'du qawlihi ayyaqra fi qalbi syai'un min azari fayahlak. Apabila ditolak sebagian pernyataan Nabi kita Muhammad SAW, akan muncul di hati sesuatu dari penyimpangan sehingga ia binasa. Maka beliau mengatakan bahwa inna awwala zadin yatazawwaju bihi da'iya ila Allah azza wa jalla yakuna ala ilmin mustamadin min kitabillahi wa min sunnati rasulih as-sahihatil maqbulah. Ini yang pertama. Dan kita kan juga yang kita sampaikan bahwasanya semakin tinggi ilmu seseorang, semakin baik dakwahnya. Kalau melihat ilmunya Muhammad Abdul Wahab, lihat bukunya Kitab Tauhid. Gak tuh pernah baca, pernah mengajarkan, tapi tolong mengajarkannya jangan tidak mau tahu maunya penulis. Karena dia nyusun hadis dan ayat itu punya tujuan tertentu. Contohnya, ya, ada namanya munasabatu bab dengan bab yang sebelumnya, atau juga ada munasabatul ayat bil bab, munasabatul hadis bil bab. Dan jangan lupa untuk baca faedah yang beliau sampaikan, karena itulah yang beliau sampaikan pada kita, wahai pembaca, lihatlah Quran dan Sunnah yang ada ini, dan di sana banyak faedah yang disampaikan, dan kita harus bisa menghubungkan faedah itu dengan dalil Quran dan Sunnah tersebut. Maka dapatkan kitab ini, kitab yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Baca dengan insaf, dengan objektif, ya. Singkirkan permusuhan yang ada, kebencian yang ada, tapi coba pahami dengan insaf bagaimana beliau menyusun kitab tersebut sampai akhir bab. Dapatkan sebuah rangkaian penjelasan yang cukup menakjubkan. Lihat lagi misalnya dakwahnya, siapa yang punya hasilnya? Saya ngomong karena beliau ini bisa melahirkan apa negara? Saudi Arabia. Kalau kita asal begini, Wali Songo, kita nggak tahu kejelasan apa dakwahnya bagaimana. Artinya ketinggian ilmu agama seorang punya pengaruh pada kebijakan dalam memutuskan apa masalah yang ada. Kemudian ini menentukan juga apa keberkahan dakwah yang akan dapatkan. Dengan juga kompetensi guru menentukan hasil didikannya. Kalau dalam undang-undang pendidikan Indonesia ada 4 apa? Kompetensi. Ya, kompetensi kepribadian, kompetensi apa? Pedagogik ya. Ada lagi apa? Yang ketiga, profesionalisme. Yang keempat apa? Saya lupa. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ini semua bila kita miliki, insya Allah ada hasil yang baik di bawahnya. Jabatan guru ada 4. Guru pengajar, ngajar pulang ke rumah. Banyak ini. Rata-rata guru di pesantren Salafi sekarang ini mulai ketularan apa? Guru pengajar. Begitu habis ngajar pulang ke rumah. Nah, kalau jamnya cuma 2 jam, jam ketiga apa? Gaji kantor, gaji sekolahan. Diminta sore hari, bukan jadwal saya. Saya hanya apa? Ngajar saja. Ini kata Pak, siapa ketua Ikatan Guru Indonesia, itu adalah guru pengajar, hanya mengajar saja. Yang kedua adalah guru pendidik. Dia itu mengajar juga apa? Mendidik, artinya
mengajak anaknya untuk mengamalkan apa? Ilmu yang dia ajarkan. Yang ketiga katanya adalah pengajar guru inovatif apa? Jadi guru yang selalu berinovasi dan mempengaruhi anak didiknya. Dan yang akhir adalah guru penggerak yang mau menggerakkan dirinya, menggerakkan muridnya dan juga lingkungannya. Nah kata beliau, inilah guru yang terbaik. Kata saya, Nabi itu penggeraknya penggerak. Sebab dia bukannya gerakan muridnya, tapi juga alam semesta sama, jadi digerakkan semuanya. Sehingga tidak ada yang mendengar Nabi kecuali penasaran, pengen mengerti Nabi kita Muhammad SAW. Tapi betul kan apa dengan ilmu? Apa dengan ilmu? Kompetensi keilmuan penting dalam hal ini. Dan kelemahan kita, satu sebetulnya kurang literasi, kurang baca. Ya, guru matematika tidak mau baca dan yang lainnya, hanya matematika aja dia pelajari, tidak mau baca yang lain-lainnya. Guru agama hanya agama jadi pelajari dan nggak mau tahu yang lain-lain. Padahal semua manfaat itu akan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Lihat Ibnu Qayyim itu ulamanya bukan hanya dalam masalah agama, masalah kimia dia tahu, masalah herbal medika pengobatan dia tahu, masalah fisika dia tahu. Subhanallah. Ilmunya banyak. Kenapa? Karena dia baca banyak. Dia baca banyak. Dan semakin banyak baca, semakin banyaklah informasi yang dia serap. Dan ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi pola pikir dia. Nah, bila antum itu banyak membaca buku yang bermanfaat, maka akan dapat itu yang manfaat. Bila antum itu hanya membatasi pada bidang yang antum miliki, antum akan dapatkan kerugian yang sangat banyak. Maka kita itu kalau bahasa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala itu faqih itu yang tahu segala-galanya. Maksudnya yang mengerti semua hal walaupun hanya kulitnya saja. Kenapa? Karena dia ketika memutuskan bahwa ini haram, ini halal, harus tahu. Contohnya, antum ditanya orang, Ustaz, apa hukumnya membuka aurat besar perempuan ketika sesar? Ya nggak tahu, bingung. Yang tahu dia mana yang disebelah, mana yang dibelek. Nah, enggak. Sebetulnya celana dalam itu bisa nggak dilepas. Ya, mungkin kalau kita ganggu ya, mungkin celana bisa ganggu. Enggak. Rok bisa ganggu. Tapi sebetulnya dari mulai ya di bawah misalnya yang di black itu bisa nggak ditutup sebetulnya. Karena ganggu. Maka tidak semua aurat yang dibutuhkan untuk sesar maka dibolehkan dibuka. Yang enggak ada hubungan dengan sesar haram dibuka. Sama orang bahwa itu boleh kata darurat. Sama enggak? Artinya misalnya perempuan kan dari mulai semuanya aurat. Mana dibutuhkan? Tanya semuanya, apakah ketika black itu butuh berapa senti ke depan sampai ke bawahnya? Itu yang dibolehkan karena ad-darurat tuqaddar biqadriha. Yang itu. Nah, ketika antum dapatkan jawaban antum seperti itu, kan lebih tepat kita ngomong boleh karena apa? Darurat saja. Dan saya dapatkan ada video yang menampilkan bahwa mungkin saja untuk di black tidak harus dibuka telanjang semua. Artinya hanya perlu dibuka saja.
Oh, Ustaz tadi mengganggu kalau misalnya nggak dibuka semua. Gimana hubungan dengan payudara? Kata hubungan nggak ada hubungan sama sekali. Kenapa harus telanjangkan? Jadi terbukti kan, saya dulu mau telanjang nggak mau. Begitu sudah nggak sadar, bukan salah pasien. Artinya dibuka bagian apa? Yang dibutuhkan saja. Makanya ketika ada dokter yang muslim, dia akan hati-hati, maka tidak dibuka oleh hanya apa yang dibutuhkan saja. Nah, untuk antum tahu sesuatu dari mana? Tanya sama dokternya, atau antum baca apa? Referensi seputar hal tersebut. Berarti seorang dai harus banyak baca buku. Tanya fikih muamalat. Sekarang banyak sekali. Jangan asal semua denda itu riba, nanti dulu. Lihat dulu, lihat dulu kondisinya aja. Maka kita mesti banyak membaca. Baca untuk apa? Tapi jangan baca yang gak manfaat. Karena banyak buku-buku atau baca misalnya mujarabah misalnya. Mujarabah buat raja, buat ini, buat baca sekian akan ada faedahnya gini. Cari yang manfaat maupun dia bukan bidang kita. Karena nanti antum ketika tidak ya tanya orang atau jawabannya punya tasawuf. Ya, tasawuf. Dan itu kita bawa hukum itu. Kata orang al-hukmu ya. Mabniun ala at-tasawuf. Hukum itu dibangun apa? Di atas perspektif kita. Apa yang kita pahami? Ya. Dulu di Mekah itu para Mekah pernah mengharamkan kopi. Kenapa? Mengharamkan kopi. Karena mungkin tasawur kopi itu kayak nyanyi. Dan memang ada kecanduannya dengan kafein tersebut. Sehingga orang kadang nggak ngopi satu hari ngantukan, nggak ngopi sehari galau dan lain sebagainya. Itu hanya karena pengaruh kebiasaan saja. Kemudian lama-lama dimubahkan. Nah, terbukti tidak ada masalahnya. Antum bertanya apa hukumnya makan kopi luwak? Kalau antum sebenarnya adalah makan kopi, kemudian keluar antum buat kopi, haram nggak? Luwak itu hukumnya? Halal dimakan nggak? Hah? Kata antum haram dimakan misalnya. Kayak kotorannya najis. Najis nempel najis juga. Ketika antum tahu prosesnya, bagaimana proses ketika dia keluar dari perutnya sang luwak itu, ternyata yang habisnya daging dan kulitnya, bijinya utuh. Ini dicuci bersih, dijemur lagi. Artinya mana najisnya? Sedang nggak ada. Contohnya lagi, itu pala, buah pala, tahu nggak? Buah pala yang kecil segini, kepala besar ya, pala apa? Kecil segini. Apa hukumnya? Haram. Kenapa? Makan. Iya, kalau antum makan palanya langsung, itu bisa mabuk. Tapi pernah nggak dipakai alat dimakan? Nggak pernah ada. Yang ada mah bumbu masak. Dan itu segini nih. Apakah antum boleh mengatakan kepala hukumnya haram? Sehingga semua yang makan ada palanya, boleh nggak? Ma harum makathiruhu faqailuhu haram. Maka kalau antum masak nggak boleh pakai pala. Apa rasanya? Masakannya? Apa begitu cara kita berpikirnya? Hanya perlu ada sebuah terasa untuk lihat bahwasanya sebetulnya
pala itu tidak pernah dipakai untuk mabuk. Tidak ada. Dalam sejarah yang ada itu tidak pernah orang sengaja membuat pala sebagai bahan untuk memabuk. Lain dengan kecubung, bijinya memang pakai itu untuk apa? Nah, ketika antum dapatkan misalnya sekarang ada informasi minyak ganja itu jadi obat sekarang. Nah, maka ini jalan legal. Artinya penyalahgunaan manusia apakah membuat suatu hal masalah besar. Makanya timbul masalah ketika kita itu kurang banyak baca, kurang gaul dengan permasalahan yang ada, akhirnya jawabannya apa? Tidak benar. Yang kedua itu pala sudah ada sejak kapan? Sejak itu belum lahir. Apakah kalau memang itu haram? Tidak ada yang ngomong haram. Ada ulama haram? Pala itu haram, ada nggak? Ini masalah besar. Artinya kalau nggak ada ulama yang lebih mengharamkan, antum hati-hati, jangan gampang mengharamkan. Harus pelan-pelan lihat kembali sampai punya kesimpulan memang betul ini adalah mustajadah, kontemporer yang ada zaman dahulu. Nah, ini harus hati-hati. Maka selalu ada ilmin, ya, harus apa? Dibangun atas ilmu, ya. Maka kata beliau, amma da'watu biduni ilmin fa innaha da'watun ala jahlin wa da'watu ala jahli daruha akbar min naf'iha lianna hadha ad-da'iyah qad nasaba nafsahu muwajjihan wa mursyidan fa idza kana jahilan fa innahu bidzalika yakunu dhalan mudillan wal iyadu billah. Subhanallah. Tidak mudah. Apakah harus alim semuanya? Tidak. Minimal antum ala ilmin fi ma yadru ilaihi. Antum misalnya ingin pakai hukum pala misalnya, maka antum ada ilmin dulu bahwa itu benar hukumnya. Lihat Quran dan sunnahnya, akwal para ulamanya bagaimana, baru antum sampaikan. Kalau enggak, fitnah. Antum bayangkan kalau antum haramkan, ya, maka masyarakat Indonesia itu akan apa? Pusing. Masak gulai pakai apa? Pakai pala. Maka harus mikir apa pengganti pala tersebut. Misalkan orang, jadi nggak mudah kan masalah ini. Tanya tentang buaya, apa hukum makan buaya? Kata antum halal. Kenapa? Karena buaya hewan air dan semua air bangkainya apa? Halal. Tahur ma'luhu wal hillu maitan. Semua bangkai, ya, kalau gitu buaya kalau mau dimakan, sembelih dia usah. Ya, maka akhirnya saudara berlihat, apakah buaya ini hewan darat, hewan air? Kata hewan darat tidak mungkin, sebab ada buaya darat. Berarti apa? Masih hewan air. Orang itu ada buaya darat apa orang manusia. Kalau buaya air masih apa? Nah, kemudian muncul masalah kalau dia hewan air, apakah dihalalkan keumuman hadis tersebut? Ada benar tidak bisa karena buaya makan manusia. Terkadang buaya itu kalau ada yang lainnya nggak makan manusia. Ya, berarti buaya makan manusia itu katakan
darurat. Maka makannya kadang hanya separuh aja. Ya kan? Makannya apa? Separuh aja. Dan ular makan apa? Semuanya. Ya. Buaya itu, loh, gimana kata-katanya? Betul gak ikan makan manusia? Antum nyemplung langkah ke laut, ada ikan hiunya. Antum makan gak sama dia? Dimakan gak? Kalau di film dimakan. Di film dimakan kata sama ikan hiu. Maka kalau antum alasannya buaya itu dilarang kata makan manusia, berarti hiu pun dilarang dong saat makan manusia. Karena al-hukmu yadur ma'ilatihi dan wa'adama. Maka di antara ulama yang mengatakan buaya itu haram adalah karena dia memakan manusia. Pertanyaannya, apakah benar manusia adalah makanan pokoknya hewan tersebut? Atau ketika dia butuh aja? Kalau dia bisa makan ikan, dia makan ikan semua. Kenyang, pergi. Gitu. Tapi kalau lapar, maka manusia ini dimakan oleh, bukan di sungai, bahkan di pinggir sungai pun dimakan sama buaya tersebut. Ini pentingnya kita memiliki ilmu dan kita dakwah itu. Makanya hebatnya adalah dalam madzhab Hanabilah buaya itu haram. Tapi dalam fatwa Lajnah Daimah buaya itu halal. Paham ya? Apa namanya? Lajnah Daimah itu kan ulamanya ulama apa? Hanabilah semua. Tanya sama mereka. Iya. Saudara biar madzhabnya Hanabilah, Hambali. Tapi dalam prakteknya ikut dalil. Maka banyak ulama yang menjadikan mazhab sebagai sarana untuk belajar, namun fatwanya tetap Al-Quran dan Sunnah. Belum ada satu dalil yang mengkhususkan kauman al-hillu maitat yang saya ketahui. Ada yang mengatakan bahwa semua hewan laut yang ada di sana kesamaan dengan hewan darat yang haram dimakan, maka haram dimakan karena kias. Ada anjing laut, itu ada anjing darat, singa laut, singa darat. Apa yang ada? Cacing. Ular laut darat. Apa lagi? Semua yang ada di darat yang haram dimakan di laut haram dimakan. Lemah sekali. Karena kias lawan dalil. Ya, maka fasid al-i'tibar kata oleh Allah Taala. Ini dapatkan bahwa seorang dai itu betul harus ala ilmin dengan kitab sunnah dalam dakwahnya, bukan dengan pendapat orang lain, kecuali dalam hal darurat. Dalam artian antum butuh jawab tidak dapat kecuali fatwa seorang ulama yang mauthuk yang antum siqahi, antum pakai ulama fulan memfatwakan haram hal ini. Sehingga dalam pilihan fulan, tapi tidak boleh sembarangan. Ya? Boleh sembarangan, harus ala ilmu. Kata beliau, wa yakunu jahluhu hada jahlan murakkaban wal jahlu murakkab asyaddu min al-jahl basir. Fal jahl basir yumsiku sahibuhu wa yatakallam wa yumkin rafuhu bit-ta'allumi walakin al-mushkilah kullal muskilati fi hal al-jahil al-murakkab inna hadha al-jahil al-murakkab
la yasqutu bal sayatakallam walau an jahlin wa hinaidin yakunu mudmiran akthar mimma yakunu munawwiran. Demikian ya kawan, kita jangan bicara yang bukan bidang kita. Man'ata, kata Allah, waqtul buyuta min abwabiha. Waqtul buyuta min abwabiha. Artinya antum harus tahu ilmunya baru bicara. Kemudian kata beliau, inna da'wata ila Allahi ala ghairi ilmin khilaf ma kana alaihi nabi wa man ittaba'ahu wastami' ila qawlihi ta'ala amiran nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam haitsu qala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin anna man taba'ani fa subhanallah ma ana minal musyrikin. فقال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لابد أن يدعو إلى الله على بصيرة لا على جهل. Artinya menyisihi ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar jahil murtad. Kedua lagi wa ta'amma ayyuhan da'iya Allah ta'ala qauluhu ta'ala ala basiratin, kata beliau ay ala basiratin fi thalathati umur. Ala basiratin fi ma yad'u ilaihi ya yakuna 'aliman bil hukm syar'i fi ma yad'u ilaihi li'annahu qad yad'u ila syai'in yadunnu wajiban wa huwa fi syar'i llahi ghairu wajibin fi syar'i llahi ghairu wajibin fayulzimu ibadallah bima lam yulzimhum Allah bihi wa qad yad'u ila tarki syai'in yadunnu muharraman wa huwa fi dinillahi ghairu muharramin fayuharrimu ala ibadihi ma ahallahu lahu. Bahkan juga tahdir juga bahaya. Antum menahdir seseorang, kalau nggak salah, kalau nggak benar, antum menghalangi orang dari belajar. Satuan sabilillah. Ini nggak mudah. Maka Allah mengatakan janganlah mentahdir kecuali orang yang takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Agar tahdirnya tidak berbuat dosa. Memang jahil ini sulit ya, dan sangat berbahaya. Yang kedua ada basiratin fi halid dakwah. Artinya keadaan makmunya. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل الكتاب ليعرف حالهم ويستعد لهم agar mengetahui keadaannya dan bersiap-siap menghadapi mereka. Fala budda an ta'lama hala hadhihi al-majmu'ah, la budda an ta'lama hala hadhihi al-majmu'ah ma mustawa al-ilmi wa ma mustawa al-jadali. Jadi bukan hanya lihat mustawa ilmunya doang, ini orang ahli gak tukar. Hatta tata'ahaba lahu, agar kita siap-siap. Fatuna qisuhu wa tujari, untuk kita dialog, kita apa? Dia diskusi dengan Li'annaka idza dakhalta ma'amati hadha fi jidal wa kana 'alaik bi quwwati jadalihi sara fi hadha naqbatan 'azimatan 'ala al-haqqi wa antasab. Katakan
jika masuk besar orang yang seperti ini dalam diskusi, dalam debat, maka kana alaika, dan kau angkatlah liquwati jadali, kenapa? Kuatnya jidal dia, sar fi hada nakbatan azimah al-haq, maka akan mencoreng atau merusak kerusakan yang besar pada kebenaran, dan kita adalah sahabatnya. Tidak mudah ya, tidak sederhana. Apa debat tes itu bukan begitu. Itu ada khatanya. Makanya jangan saja. Ada masalahnya banyak. Ada orang yang top hanya karena apa? Berhasil mengalahkan satu orang. Si top. Padahal juga top kosong dari wala tadullu anna sahibal batil yakhfaqu bi kulli halin fa inna rasulullah qala innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din fa aqdiya lahu bin nahim mimma asma fa hadiyatu ala anna al-khasim wa in kana mubtilan qad yakunu alhana bihujjatihi minal akhar fayuqda bihasabi ma takallama bihi hadzal mukhasim fala budda an aliman bihadil agak ya, perlu melihat ini semua. Belum lagi contoh Nabi ngomong sama anak kecil, tidak sama ya Pak, orang dewasa ngomong sahabatnya yang masuk Islam sabiku, layan yang apa? Islam setelahnya dan sebagainya. Mereka berharap kepada furuk fardiyah juga. Ngomong sama anak yang berbakat sama enggak sama kan? Enggak sama. Masalahnya adalah ketika di sekolah kita ngajar, semuanya beda-beda. Ini pintar, ini bodoh, ini tengah-tengahnya atau perhatikan. Nah, perhatikan, yang bodoh, pintar, sedang. Hah? Mana yang perhatikan? Semuanya dong, jangan hanya yang bodoh aja. Kalau antum perasaan bodoh aja, ya pintar kan? Nganggur akhirnya Pak. Harus belajar. Maka tuh lihat, mungkin yang pintar saya kasih proyek. Nih kamu, saya kasih soal, kerjakan. Yang sedang apa? Oh, diulang 2 kali. Yang bodoh diajari satu sampai mana? Sampai bisa. Ulang lagi sampai bisa. Jadi semuanya Pak, ada pelatihan itu semua. Hasilnya enggak sama. Hasilnya Pak enggak sama. Yang pintar akan dapatkan banyak, yang sedang dapatkan sedang, yang rendah dapatkan yang minimal terus saja. Jadi salah ketika mengatakan bahwa kita harus perhatian sama yang bodoh aja. Yang lainnya dibiarin, ya berubah. Semua perhatikan, makanya susah menerapkan kurikulum merdeka. Bukan nggak bagus, gurunya belum siap. Yang ketiga adalah basiratin fi kaifiyat dakwah. Qala Allah Ta'ala ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Wa ba'dun nas qad yaridul munkar fayahjumu alayhi wa la yufakkir fil awaqib bin natijati min dhalika la binisbati lahu wahdah walakin binisbati lahu wa lidara'ihi min ad-du'at ila al-haq. Contohnya kan nyerang sebuah lembaga, begini. Datang mereka ke rumahnya digeruduk, minta ampun. Kok bisa menjelaskan kebatilan sebuah kelompok. Kemudian ketika digeruduk ke rumahnya, bertepuk
lututnya enggak. Akhirnya apa? Minta maaf buat surat pernyataan, minta maaf yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, dan mencakup semua yang ada. Apakah dia ngomong dengan batil? Enggak. Ngomong memang benar ada. Hanya karena apa? Tidak berpikir akan adanya akibatnya, akan ada hasil dari ucapannya. Akhirnya bukan hanya dia yang kena, maka teman-temannya benar terkena imbasnya juga. Tetapi Masya Allah, kalau ngomongku hebat, semangat, berapi-api. Ini yang serius. Padahal Taimiyah membantah al-batil sampai penjara pernah siap, tidak mungkin mencabut kebenaran yang sudah disampaikan oleh beliau. Jadi gak mudah kan, kalau nggak sampai diam, toh ada bahasa fabiqalbihi. Artinya kalau aku sudah tahu atau bantah bakal masalah besar, sudah antum baca dengan hatinya tanpa resiko. Apa? Resiko. Jadi ketika antum bergerak, antum harus mikir, kalau begini bagaimana saya siap? Tersiap penjara, nggak masalah. Pengadilan tersiap, pengadilan. Kenapa? Karena punya bukti yang jelas. Lidha yajibu ala da'iyah qabla yatahaqqaqa an yanzura ila nata'iji wa yaqisu. Qad yakun fi tilka as-sa'ati ma yutfi lahiba ghiratihi fi ma sana'a. Lakin sayakhmad hadha al-fi'lu nara ghiratihi wa ghirata ghairihi fi al-mustaqbal. Qad yakun fi al-mustaqbal qarib dunal ba'id bihadha aquth ikhwani ala isti'mal al-hikmah والتأني والأمر وإن تأخر قليلا لكن العاقبة حميدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. Inilah dasar tersebut istimewa. Hendaknya kita melihat sebelum bergerak, lihat kembali apa hasil dan kita ukur. Kadang pada saat itu ya, ada yang bisa menghilangkan nyala kecemburuannya pada perbuatannya. Tapi amalan itu akan bisa memadamkan api kecemburu dia dan kecemburuannya di masa yang akan. Dan kadang juga gak lama lagi ya, akan ada yang menghilangkan. Maka apa? Lihat, kira-kira kalau saya gak bantah ini akan apa masalahnya akan muncul. Dicek lagi. Tidak semua yang menyampaikan kebatilan kita bantah gitu ya. Tengahnya lihat negatifnya bagaimana, dibantah bagaimana, gak dibantah bagaimana. Sehingga kalau antum tidak bantah itu dengan dasar maslahat dan madarat yang ada. Banyak yang kita bantah akhirnya top. Akhirnya insya Allah buka kembali dia sampai akhirnya apa? Ketahuan lagi. Ikhwatifillah, perlu kita menggunakan beliau ahutha ikhwani ad-du'at ala isti'malil hikmati wa ta'anni. Ya apa kita lambatkan, tapi berubah juga. Tidak mesti di hari H kita hancurkan. Mungkin nunda sehari 2 hari bisa dihilangkan madarat tersebut. Dua itu kita harus punya hikmah dan apa? Ta'anni, tidak bisa. Demikian ikhwan pada sesi pertama ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq. Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.